ChatGPT Said. Bayangkan sebuah desa yang hidup damai, hingga suatu hari, langit mendadak gelap gulita di tengah siang bolong. Petir menggelegar, angin menderu, dan ketakutan melanda. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil berdiri tegak, mengucapkan kata-kata yang membuat satu kampung bersujud serentak. Lalu, dari langit yang murka, turun cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apa pesan yang disampaikan anak itu? Siapa sebenarnya dia? Apakah ini pertanda akhir zaman atau tanda cinta dari Sang Pencipta? Tonton sampai akhir, karena kisah ini akan mengguncang hatimu dan mengubah cara pandangmu tentang iman, pengampunan, dan kuasa ilahi. Jangan lewatkan, klik sekarang. Hari itu, langit cerah membentang di atas kampung kecil bernama Sukamulyo. Kampung ini terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang menjulang. Warga hidup sederhana, sebagian besar petani dan nelayan sungai. Suasana kehidupan mereka damai, diwarnai suara ayam berkokok dan anak-anak bermain di jalan tanah yang berdebu. Tidak ada yang menyangka, sebuah peristiwa besar yang tak masuk akal akan mengubah segalanya, dimulai dari kedatangan seorang anak asing yang tak seorang pun kenal asal-usulnya. Anak itu muncul begitu saja di jalan utama kampung, berjalan kaki dengan langkah ringan. Pakaiannya lusuh, celana panjang yang sobek di lutut, dan baju putih yang warnanya sudah memudar seperti kain usang. Rambutnya hitam lebat, sedikit berantakan, namun tatapan matanya menusuk hati siapapun yang melihat. Anak itu tidak membawa apa-apa selain sebuah kitab kecil yang ia peluk erat di dadanya. Tidak ada tas, tidak ada sandal, hanya sepasang kaki telanjang yang kotor oleh debu perjalanan. Warga yang melihatnya mulai bertanya-tanya, dari mana ia datang? Beberapa orang mendekatinya, menanyakan namanya. Namun anak itu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku datang untuk membawa kabar baik." Ucapan itu membuat warga saling pandang, heran dan sedikit bingung. Siapa anak ini? Dari mana ia belajar berbicara seperti seorang pendeta? Seorang ibu mencoba memberinya air, dan anak itu menerimanya dengan sopan. Saat meneguk air, semua memperhatikan bahwa wajahnya begitu tenang, seakan tidak mengenal rasa takut atau lelah. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan menuju pohon besar di ujung lapangan desa, lalu duduk di sana. Hari-hari berikutnya, anak ini menjadi bahan pembicaraan. Tidak ada yang tahu namanya, tidak ada yang tahu keluarganya. Setiap pagi, ia duduk di bawah pohon besar itu, membuka kitab kecil dan membacanya dengan suara pelan. Awalnya hanya beberapa orang yang lewat mendengar, namun kata-kata yang ia ucapkan begitu lembut dan menenangkan. Anak-anak yang biasanya ribut mendadak diam, duduk melingkari anak misterius itu. Beberapa orang dewasa ikut mendekat, sekadar mendengar. Kata-katanya bukan seperti milik anak seusianya. Ia berbicara tentang hidup, tentang kebaikan, dan tentang Tuhan. Kepala desa, Pak Surya, mulai merasa ada yang berbeda. Ia mendengar cerita dari para warga, dan suatu sore ia memutuskan untuk datang sendiri. Saat itu, ia melihat anak ini sedang berbicara kepada 5 orang ibu-ibu. Suaranya tenang, pandangannya lurus ke depan, seolah tahu apa yang mereka pikirkan. Kebaikan dimulai dari hati, bukan dari apa yang kau tampilkan di luar, begitu katanya. Pak Surya berdiri diam beberapa meter, merasakan bulu kuduknya meremang. Ia berpikir, anak ini bukan sembarangan. Ada sesuatu yang lebih besar yang dibawanya. Sejak hari itu, makin banyak orang datang mendengarkan. Setiap kata anak ini bagaikan magnet, menarik hati yang mendengar. Orang-orang yang tadinya hanya penasaran mulai betah duduk berlama-lama di bawah pohon besar. Bahkan, ada yang menangis diam-diam ketika mendengar nasihatnya. Tidak ada paksaan, tidak ada teriakan, hanya suara lembut yang menusuk hingga ke lubuk hati terdalam. Warga yang tadinya sering bertengkar mulai berdamai, yang sering mencaci kini menahan lidah. Semua karena kata-kata seorang anak asing yang entah siapa. Meskipun begitu, ada juga yang mencibir. Beberapa pemuda berkata, hanya anak kecil yang sok pintar. Jangan mau ditipu. Mereka menganggap ini hanyalah lelucon. Namun anehnya, mereka yang mencoba mendekat dan mendengar khotbah anak itu justru terdiam, bahkan tak sanggup berkata kasar lagi. Ada kekuatan yang sulit dijelaskan dalam suaranya. Orang-orang mulai meyakini bahwa anak ini diutus oleh Tuhan, namun tidak ada yang berani memastikannya. Semua hanya bisa menebak-nebak sambil menahan rasa ingin tahu. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak orang yang penasaran. Anak itu tidak pernah meminta makan, namun warga mulai bergantian mengirimkan makanan untuknya. Setiap kali diberi,
Ia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Jawaban yang sederhana, tapi membuat hati orang yang memberi terasa hangat. Semua yang datang pulang dengan perasaan berbeda, seperti baru saja disucikan. Kampung itu pelan-pelan berubah tanpa mereka sadari. Namun, puncaknya terjadi ketika anak ini mulai mengajak warga untuk berkumpul bersama. Ia berdiri di bawah pohon besar dan berkata lantang, "Besok, berkumpullah kalian di lapangan desa. Ada kabar yang harus kalian dengar." Warga yang mendengarnya saling pandang, terdiam. Ada yang penasaran, ada yang takut, ada pula yang menertawakan. Apa maksudnya? Anak kecil mengumpulkan satu kampung? Apa yang mau dia lakukan? Namun entah kenapa, hati mereka berkata lain. Ada rasa yang mendorong mereka untuk datang. Malam itu, Kampung Sukamulyo diselimuti ketenangan yang berbeda. Angin bertiup pelan, namun membawa hawa yang tidak biasa. Beberapa warga mengaku bermimpi melihat cahaya terang di langit. Ada juga yang mendengar suara lantang dalam tidurnya, memanggil untuk datang ke lapangan esok hari. Semua merasa ada yang akan terjadi, tapi tidak tahu apa. Satu hal yang pasti, kedatangan anak asing itu bukanlah kebetulan, melainkan awal dari sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang iman seluruh kampung. Pagi itu suasana Kampung Sukamulyo tampak berbeda dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa hawa sejuk yang menenangkan. Warga sibuk dengan aktivitas mereka, namun di setiap sudut rumah terdengar bisik-bisik tentang anak misterius yang beberapa hari ini menggemparkan kampung. Anak itu kini semakin sering terlihat berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Tidak banyak kata yang diucapkannya, hanya sapaan lembut dan sebuah ajakan sederhana yang justru membuat banyak orang bingung. "Besok, datanglah ke lapangan desa. Ada hal penting yang harus kalian dengar." Kalimat itu terus ia ulangi, dari satu rumah ke rumah lainnya, dengan nada yang begitu tenang tapi terasa sangat meyakinkan. Banyak warga yang merasa heran. Mengapa seorang anak berani mengumpulkan satu kampung untuk mendengarkan ucapannya? Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu berputar di kepala banyak orang. Ada yang menanggapi dengan serius, ada pula yang menertawakan ajakan itu. "Hanya anak kecil. Apa yang bisa dia katakan sampai harus mengumpulkan kita semua?" ujar salah seorang pemuda dengan nada mengejek. Namun anehnya, meskipun ada keraguan dan cibiran, rasa penasaran justru menguasai mereka. Entah mengapa, hati mereka seakan digerakkan untuk datang. Di sebuah rumah sederhana, Pak Surya, kepala desa, duduk termenung setelah menerima kabar dari salah satu warga yang baru saja didatangi anak itu. Ia menghela napas panjang, mencoba memahami situasi. Dalam hatinya, ada rasa penasaran yang begitu kuat. Mengapa anak ini begitu berani? Apakah ini hanya kelakuan anak yang ingin mencari perhatian, atau ada sesuatu yang lebih besar? Akhirnya, dengan tegas ia memutuskan, "Besok aku akan datang. Kalau perlu, seluruh warga ikut. Kita lihat apa maksud anak ini." Keputusan Pak Surya tersebar dengan cepat, dan warga mulai menyiapkan diri. Menjelang sore, perbincangan tentang ajakan ini semakin ramai. Para ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian saling bertukar cerita tentang anak misterius tersebut. Katanya, dia berbicara tentang Tuhan, tentang kebaikan. "Aku mendengar sendiri, suaranya lembut sekali, bikin hati tenang," ujar seorang ibu. Yang lain menimpali, "Aku juga pernah mendengar. Rasanya berbeda, seperti bukan kata-kata anak kecil." Dari mulut ke mulut, rasa penasaran itu semakin meluas. Bahkan mereka yang awalnya meremehkan mulai mempertimbangkan untuk datang ke lapangan besok. Malam harinya, suasana kampung menjadi lebih hening dari biasanya. Beberapa warga mengaku tidak bisa tidur. Ada yang merasa gelisah, ada pula yang mengalami mimpi aneh. Seorang ibu terbangun dengan tubuh gemetar karena bermimpi melihat cahaya besar di langit dan suara lantang memanggil namanya untuk datang. Seorang lelaki tua mengaku mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya padahal tidak ada siapapun. Cerita-cerita ini menyebar cepat, menambah rasa misteri menjelang hari yang dijanjikan. Sementara itu, anak misterius itu duduk di bawah pohon besar di ujung lapangan desa. Wajahnya terlihat begitu tenang, matanya memandang jauh ke langit yang mulai dipenuhi bintang. Di tangannya, kitab kecil itu tetap ia genggam erat. Sesekali ia berbisik pelan, seperti melafalkan doa. Angin malam berembus lembut, seolah ikut mendengarkan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan anak itu, tapi sorot matanya yang penuh keyakinan membuat siapapun yang melihatnya pasti merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi esok hari. Fajar pun tiba, membawa hari yang ditunggu-tunggu.
Langit tampak sedikit mendung, meskipun belum ada tanda hujan. Satu persatu warga mulai berjalan menuju lapangan. Ada yang membawa tikar untuk duduk, ada yang datang hanya dengan pakaian seadanya. Anak-anak berlari riang, menganggap ini seperti sebuah acara besar. Namun, ada ketegangan yang sulit dijelaskan di antara mereka. Hati mereka seakan diguncang oleh sesuatu yang tak terlihat. Semakin banyak warga yang datang, semakin ramai suasana lapangan. Orang-orang saling bertanya, apa yang akan terjadi? Tak lama kemudian, terlihat sosok kecil berjalan pelan dari arah pohon besar. Dialah anak misterius itu. Tanpa tergesa-gesa, ia melangkah dengan tenang, membuat semua mata tertuju padanya. Tidak ada musik, tidak ada pengumuman, tapi kehadirannya membuat lapangan yang semula ramai mendadak hening. Semua orang memperhatikannya, bahkan anak-anak pun berhenti bermain. Ia berjalan ke tengah lapangan, berdiri di sebuah batu besar yang seolah sudah disiapkan oleh alam untuk menjadi mimbar khotbahnya. Ketika anak itu berdiri tegak di atas batu, suasana menjadi semakin senyap. Tidak ada suara ayam, tidak ada hembusan angin, seakan alam ikut menahan napas. Ia menatap satu persatu wajah warga yang berkumpul. Tatapannya tajam namun penuh kasih, membuat banyak orang menunduk tanpa sadar. Lalu dengan suara yang jernih dan penuh keyakinan, ia berkata, "Hari ini, aku akan menyampaikan sesuatu yang telah lama kalian lupakan." Kalimat itu meluncur pelan, tapi setiap kata terasa menghentak hati yang mendengar. Sebuah khotbah yang akan mengguncang iman mereka, baru saja dimulai. Seketika, warga menyadari bahwa apa yang mereka anggap biasa mungkin bukan sekadar perkataan anak kecil. Ada wibawa dalam suaranya, ada kekuatan yang sulit dijelaskan. Beberapa orang mulai merinding, sebagian lain saling pandang dengan wajah tegang. Mereka tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya sebuah khotbah, melainkan awal dari sebuah peristiwa supranatural yang akan membuat satu kampung bersujud bersama di bawah langit yang mendadak gelap. Lapangan desa Sukamulyo kini dipenuhi warga. Mereka duduk melingkar di atas tikar seadanya, sebagian berdiri di belakang karena tak kebagian tempat. Wajah-wajah penuh rasa penasaran menatap sosok kecil yang berdiri di atas batu besar, membawa kitab lusuh yang selama ini selalu ia peluk. Anak itu berdiri tegak, tubuhnya mungil tetapi memancarkan kewibawaan yang sulit dijelaskan. Angin berembus pelan, seolah ikut mendengarkan. Dalam keheningan yang menegangkan, suara anak itu mulai terdengar, lembut namun jelas, seakan menembus setiap hati yang mendengarnya. Kalian telah hidup dalam damai, tetapi tidak menyadari bahwa kedamaian sejati berasal dari hati yang bersih, ucapnya perlahan. Kata-kata itu sederhana, namun membuat banyak orang tertunduk tanpa sadar. Ia berbicara tentang kehidupan, tentang kebaikan yang sering terlupakan. Tentang bagaimana manusia sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa pada Sang Pencipta. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata bagaikan palu yang menghantam kesadaran orang-orang yang duduk di hadapannya. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Semua terpesona, seolah tersihir oleh kalimat-kalimatnya. Anak itu terus berbicara. Jangan hanya memperbaiki tampilan luar, tetapi bersihkan hatimu. Karena dari hatilah semua tindakan berasal. Beberapa warga mulai meneteskan air mata. Seorang lelaki yang dikenal keras kepala, diam-diam menyeka matanya. Ada kekuatan dalam ucapannya, bukan sekadar kata-kata biasa, tetapi seperti kebenaran yang menusuk hingga ke relung terdalam. Setiap orang yang hadir merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa damai yang menenangkan, namun juga rasa takut yang membuat tubuh merinding. Angin yang semula berembus lembut kini bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun berguguran, berputar-putar di udara, seolah ikut menari mengikuti irama kata-kata anak itu. Suara burung yang biasanya riuh kini menghilang, membuat suasana semakin hening dan menegangkan. Beberapa warga mulai saling pandang, merasakan ada sesuatu yang tak wajar sedang terjadi. Namun tak seorang pun berani bangkit. Semua mata tetap tertuju pada anak yang terus berbicara dengan penuh ketenangan. Sudah terlalu lama kalian hidup tanpa menyadari tanda-tanda yang diberikan, ucapnya, kali ini dengan nada yang lebih dalam. Bumi telah berbicara, langit telah mengingatkan. Tetapi kalian menutup telinga dan hati. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tetapi terasa bagaikan petir yang menyambar hati pendengarnya. Orang-orang mulai bergumam pelan, sebagian menundukkan kepala lebih rendah. Tidak ada yang mengira seorang anak bisa berbicara seperti ini, seolah suaranya datang dari tempat yang lebih tinggi, bukan dari dirinya sendiri. Langit yang sejak pagi mendung kini tampak semakin gelap. Awan hitam menggumpal perlahan, menutupi cahaya matahari sedikit demi sedikit.
Warga mulai resah, tapi anak itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia berdiri tenang, seakan tahu bahwa semua ini bagian dari sesuatu yang sudah direncanakan. Tangannya menggenggam kitab lebih erat, matanya menatap ke atas sebentar, lalu kembali menatap warga yang kini semakin diam, seperti tak sanggup mengalihkan pandangan darinya. Beberapa anak kecil yang duduk di barisan depan merapat ke pelukan ibu mereka, merasa ada sesuatu yang aneh. Seorang lelaki tua berbisik pelan, "Ini bukan anak biasa." Bisikannya disambut anggukan pelan dari orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang sanggup menjelaskan apa yang sedang terjadi, tetapi semua sepakat bahwa kata-kata anak ini bukan berasal dari pikiran seorang manusia kecil seperti dia. Ada kekuatan besar yang menyertainya, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Anak itu berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat wajahnya ke langit yang semakin muram. Seolah berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat, ia berucap pelan, "Saatnya." Kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tidak ada yang berani bergerak, seolah mereka sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Hening. Tidak ada suara selain detak jantung mereka yang berdetak kencang karena rasa takut bercampur takjub. Ketika ia membuka mata kembali, tatapannya penuh cahaya. Suaranya meninggi, menggema di seluruh lapangan, meski ia tidak berteriak. "Dengarkan. Ini bukan hanya untuk telingamu, tapi untuk jiwamu. Bertobatlah, sebelum terlambat." Kalimat itu membuat beberapa orang langsung berlutut, menangis tersedu-sedu. Ada yang menutup wajah dengan tangan, ada yang gemetar karena tidak sanggup menahan rasa takut dan penyesalan yang tiba-tiba membanjiri hati mereka. Perasaan aneh itu menyelimuti semua orang, seakan mereka sedang berada di hadapan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Dan saat ia mengucapkan kata-kata terakhirnya di sesi awal khotbah itu, langit menggelap seketika. Matahari yang tadi masih menembus awan mendung kini hilang sama sekali. Gelap menyelimuti seluruh kampung, seolah malam datang tanpa peringatan. Suara petir terdengar menggelegar, meskipun tidak ada hujan. Orang-orang menjerit kecil, sebagian berpegangan satu sama lain. Namun anak itu tetap berdiri tegak, tidak bergeming, tatapannya menembus gulita yang tiba-tiba turun. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat satu kampung bersujud bersama di tanah yang dingin. Suara petir menggelegar di atas kepala, memecah keheningan yang tadi begitu dalam. Warga yang memenuhi lapangan spontan mendongak, menatap langit yang berubah begitu cepat. Awan hitam bergulung-gulung seperti ombak besar, menelan cahaya matahari hingga siang itu terasa seperti malam yang kelam. Tidak ada sinar yang tersisa, hanya gulita yang membuat orang-orang saling merapat karena ketakutan. Angin mulai bertiup kencang, membawa debu dan dedaunan berputar di udara, membuat pakaian mereka berkibar liar seakan ada badai besar yang akan datang. Beberapa ibu berteriak memanggil anak-anak mereka, meraih tangan kecil yang hampir lepas dari genggaman. Ada yang mencoba berlari meninggalkan lapangan, namun langkah mereka terasa berat, seolah tanah menahan kaki mereka agar tidak bisa pergi. Suara gemuruh terus terdengar, bukan hanya dari langit, tapi seakan bumi ikut berguncang perlahan. Seorang lelaki tua berteriak, "Ini pertanda buruk. Apa yang sudah kita lakukan?" Tangis anak-anak mulai pecah, menambah suasana yang semakin mencekam. Semua merasa bencana besar akan menimpa mereka. Namun di tengah kekacauan itu, anak misterius itu berdiri tegak di atas batu besar. Tubuh mungilnya tidak bergeming meski angin menerpa begitu kencang. Rambutnya berkibar, pakaiannya terangkat oleh hembusan angin, tetapi tatapannya tetap lurus ke depan dengan wajah yang tenang. Tidak ada rasa takut sedikit pun yang terpancar dari matanya. Dengan suara yang jelas dan bergema, ia berkata, "Jangan takut. Ini bukan kehancuran. Ini adalah tanda agar kalian sadar." Kata-kata itu terdengar di telinga setiap orang, seolah keluar bukan dari mulutnya saja, melainkan dari langit yang pekat. Perkataan itu bukannya menenangkan, justru membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bagaimana mungkin seorang anak berbicara seperti itu di tengah bencana yang sedang terjadi? Angin semakin kencang, mencabut beberapa ranting pohon dan melemparkannya ke udara. Debu tebal membuat pandangan kabur. Warga saling berpelukan, sebagian memejamkan mata, berharap semua ini segera berakhir. Namun anak itu mengangkat tangannya ke langit, seolah memberi aba-aba kepada sesuatu yang tak terlihat. Seketika, suara angin berhenti. Hanya suara detak jantung dan napas panik yang terdengar di antara kegelapan. Keheningan mendadak itu justru lebih menakutkan daripada badai tadi. Langit tetap gelap pekat, tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan yang menyelimuti. Warga merunduk, menahan napas, tidak berani bersuara.
Lalu terdengar suara langkah kecil menuruni batu. Anak itu berjalan perlahan ke tengah lingkaran orang-orang yang gemetar ketakutan. Dengan nada yang lebih lembut, ia berkata, "Kalian masih belum paham. Dunia ini bukan milik kalian. Semua yang kalian punya hanya titipan." Kalimat itu meluncur tenang, namun setiap kata terasa seperti pedang yang mengiris hati mereka. Saat ia berbicara, sesuatu yang aneh terjadi. Udara yang tadi dingin berubah hangat, dan bau harum yang tidak dikenal tercium di seluruh lapangan. Orang-orang mulai menangis tanpa tahu sebabnya. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam hati mereka. Semua keburukan, semua dosa yang pernah dilakukan, seolah diputar kembali dalam ingatan mereka. Seorang pemuda yang terkenal kasar dan suka berkelahi jatuh tersungkur, menangis keras sambil memohon ampun. Tangisannya menular, satu persatu orang di sekitarnya mulai berlutut, lalu menangis dalam ketakutan dan penyesalan. Seorang wanita muda yang tadinya meremehkan anak ini kini berteriak, "Ampuni kami, Tuhan! Ampuni kami!" Suaranya pecah di udara, membuat orang lain semakin hanyut dalam rasa takut. Tidak ada yang menyangka, hanya karena kata-kata seorang anak dan langit yang mendadak gelap, seluruh kampung kini gemetar dalam penyesalan. Mereka mulai berlutut, menundukkan kepala ke tanah yang dingin, berharap pengampunan dari sesuatu yang tidak mereka pahami. Beberapa orang meraih tangan anak itu, tapi dia hanya tersenyum dan menatap mereka dengan mata yang berkilat aneh. Tiba-tiba, suara petir kembali terdengar, namun kali ini disertai cahaya yang menyilaukan. Kilatan itu turun, bukan untuk membakar, melainkan menerangi wajah anak tersebut yang kini tampak bercahaya. Semua orang yang melihat menjerit ketakutan, lalu menunduk lebih rendah, bahkan ada yang mencium tanah. Mereka yakin, ini bukan anak biasa. Ini adalah utusan Tuhan, atau mungkin sesuatu yang lebih besar dari itu. Hati mereka diliputi rasa takut yang mendalam, namun juga kekaguman yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain bersujud. Gelap yang menyelimuti semakin tebal, tetapi cahaya di sekitar anak itu tetap bersinar. Ia kembali mengangkat tangannya, kali ini bukan ke langit, melainkan mengisyaratkan kepada semua orang untuk tenang. Suaranya lembut, tapi menggema, "Jika kalian ingin selamat, rendahkan dirimu. Bersujudlah, karena hanya dengan merendahkan diri kalian akan diangkat." Kalimat itu membuat semua orang tanpa ragu langsung bersujud serentak. Suara tangis dan doa bercampur jadi satu, menggema di lapangan yang gelap gulita. Tidak ada yang memikirkan harga diri, tidak ada yang mengingat status. Semua sama di hadapan kekuatan yang mereka rasakan saat itu. Saat itu, satu kampung bersujud bersama di bawah langit yang murka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah hujan api akan turun? Apakah bumi akan terbelah? Tidak ada yang berani bertanya. Hanya air mata dan doa yang keluar dari bibir mereka. Anak itu berdiri di tengah lingkaran orang-orang yang bersujud, matanya menatap langit yang tetap gelap. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar akan segera datang, sesuatu yang akan mengubah hidup semua orang di kampung itu untuk selamanya. Hening yang menekan menyelimuti lapangan desa Sukamulyo. Tidak ada suara selain isak tangis yang pecah dari mulut orang-orang yang bersujud di tanah. Wajah mereka menempel pada tanah yang dingin, pakaian mereka kotor oleh debu, tetapi tak seorang pun peduli. Di hadapan peristiwa yang tak bisa dijelaskan ini, harga diri, gengsi, dan semua kesombongan lenyap seketika. Mereka merasa kecil, rapuh, dan tak berdaya. Hati yang selama ini keras mendadak luluh oleh rasa takut bercampur kekaguman yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Seorang lelaki tua yang selama ini terkenal angkuh kini menangis seperti anak kecil. Ia memukul dadanya, memohon ampun atas semua dosa yang pernah ia lakukan. Di sampingnya, seorang pemuda yang selama ini suka membuat onar di kampung kini terisak, memohon pengampunan sambil menempelkan dahinya ke tanah. Suara mereka menyatu, membentuk harmoni kesedihan yang begitu memilukan. Udara dipenuhi doa-doa yang keluar tanpa disusun, hanya jeritan hati yang ingin kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada satupun yang berani mengangkat kepala untuk melihat apa yang sedang terjadi. Anak misterius itu tetap berdiri di tengah mereka. Wajahnya bersinar lembut, menatap orang-orang yang bersujud dengan tatapan penuh kasih, bukan tatapan penghakiman. Ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, membiarkan mereka menangis sepuasnya. Angin yang tadi mengamuk kini berubah menjadi hembusan lembut, seolah menghapus debu dan kotoran dari pakaian mereka. Aroma harum yang tak dikenal kembali tercium, menenangkan hati yang sedang guncang. Suasana lapangan yang tadinya menegangkan kini berubah menjadi ruang pertobatan,
tempat semua orang merendahkan diri di hadapan sesuatu yang mereka yakini sebagai kuasa ilahi. Lalu, suara lembut anak itu kembali terdengar, menggetarkan hati yang mendengarnya. Lihatlah dirimu. Bukan harta, bukan kuasa yang akan menyelamatkanmu. Hanya hati yang bersih yang akan diterima. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk seperti pedang ke dalam sanubari setiap orang. Tangisan semakin keras. Ada yang menjerit memohon ampun atas kesalahan yang mereka sembunyikan selama ini. Seorang wanita berlutut sambil berkata lantang, "Ampuni aku, Tuhan. Aku telah melupakan MU." Suaranya menggema, membuat orang-orang di sekitarnya juga berteriak dalam penyesalan. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang lelaki muda yang selama ini dikenal keras kepala maju merangkak ke depan, mendekati anak itu. Dengan suara bergetar ia berkata, ampuni aku, ampuni aku." Anak itu menatapnya dengan lembut, lalu menyentuh kepalanya perlahan. Seketika, pemuda itu jatuh tersungkur, menangis semakin keras sambil mencium tanah. Peristiwa ini membuat semua orang yakin bahwa anak ini bukan manusia biasa. Ada kekuatan yang mengalir dari setiap gerakannya, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Langit tetap gelap, hanya sesekali cahaya petir menyambar, menerangi wajah-wajah yang berlumuran air mata. Namun tidak ada seorang pun yang memikirkan rasa takut terhadap gelap itu. Mereka semua hanya fokus bersujud, merendahkan diri mereka. Bahkan kepala desa, Pak Surya, yang tadinya merasa dirinya adalah orang paling berpengaruh di kampung itu, kini bersujud di antara warga, tak peduli pakaiannya basah oleh tanah yang lembab. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuatan yang hadir hari ini. Di tengah isak tangis itu, terdengar suara nyaring anak itu, kali ini lebih tegas namun tetap menenangkan. Hari ini, kalian telah melihat tanda. Jangan sia-siakan. Bangunlah dengan hati yang baru. Karena apa yang akan datang lebih besar daripada yang kalian lihat sekarang. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam sejenak, berhenti menangis, dan menatap anak itu dengan wajah penuh ketakutan bercampur rasa kagum. Mereka tahu, ini belum selesai. Apa yang mereka alami saat ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Lalu, perlahan, anak itu berlutut bersama mereka. Ia menempelkan dahinya ke tanah, mengucapkan doa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya lembut, namun terasa begitu kuat, seakan langit sendiri mendengar setiap kata yang keluar dari bibir mungilnya. Warga yang mendengar doa itu merasakan kedamaian yang aneh, rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Air mata yang mengalir di wajah mereka kini bercampur dengan senyum tipis, tanda bahwa beban yang mereka pikul selama ini mulai terangkat. Saat doa itu selesai, tiba-tiba dari langit terdengar suara gemuruh pelan, bukan seperti petir, tapi seperti nyanyian yang datang dari kejauhan. Cahaya kecil muncul di balik awan pekat, semakin lama semakin terang, membuat seluruh lapangan dipenuhi sinar lembut yang menenangkan. Warga yang bersujud mulai mengangkat kepala perlahan, melihat ke atas dengan mata yang masih basah oleh air mata. Apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang. Sebuah cahaya besar turun perlahan, mengelilingi anak itu, membuat seluruh tempat itu bercahaya di tengah gelap gulita. Semua orang terdiam, tubuh mereka bergetar. Mereka tahu, ini adalah tanda dari langit. Dan di tengah cahaya yang turun, anak itu berdiri lagi, menatap mereka dengan senyum damai. Ini adalah jawaban, katanya pelan, tapi terdengar oleh semua orang. Siapkan hatimu, karena hari ini langit telah mendengar. Kata-kata itu menutup momen luar biasa yang membuat seluruh kampung Sukamulyo bersujud bersama. Tapi mereka tidak tahu, peristiwa ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih mengejutkan masih menunggu mereka, sesuatu yang akan membuat nama kampung ini terdengar jauh melampaui batas desa. Lapangan yang sebelumnya diselimuti gulita kini diterangi oleh cahaya yang begitu lembut, turun perlahan dari langit yang masih dipenuhi awan hitam. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk membuat wajah-wajah yang basah oleh air mata terlihat jelas. Semua orang yang masih bersujud mengangkat kepala perlahan, mata mereka memandang ke atas dengan rasa takjub bercampur takut. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Suara tangis yang tadi memenuhi udara mendadak berubah menjadi keheningan yang syarat makna, seolah seluruh kampung menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah lapangan, anak misterius itu berdiri tegak, dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang memancar dari langit. Sorot matanya memantulkan sinar itu, membuat wajahnya tampak bercahaya bagaikan emas yang mengkilap. Warga yang melihatnya tak kuasa menahan air mata. Beberapa orang jatuh terduduk, memeluk diri sendiri karena merasa kecil di hadapan kuasa yang mereka saksikan. Seorang lelaki parubaya berbisik lirih sambil gemetar,
Ini bukan manusia biasa, ini utusan Tuhan. Bisikan itu terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Dan mereka mengangguk pelan tanpa melepaskan pandangan dari sosok kecil yang kini menjadi pusat perhatian. Cahaya yang turun dari langit semakin lama semakin terang, namun tetap lembut. Tidak ada panas, tidak ada suara petir, hanya sinar murni yang membawa ketenangan mendalam. Awan hitam di sekeliling cahaya itu tampak seperti robek, dan di baliknya terlihat langit biru yang bersih, meskipun hanya di atas area lapangan. Seolah-olah surga membuka pintunya di tengah gelapnya bumi. Aroma harum yang sebelumnya samar kini semakin kuat, memenuhi udara dengan wangi yang menenangkan jiwa. Orang-orang yang tadinya gemetar ketakutan kini merasakan ketenangan yang belum pernah mereka alami seumur hidup. Anak itu mengangkat tangannya ke langit, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa dalam bahasa yang asing bagi telinga warga. Namun meskipun mereka tidak mengerti, doa itu menembus hati, membuat dada mereka bergetar hebat. Beberapa orang jatuh bersujud lagi, menangis semakin keras, memohon agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Bahkan mereka yang tadinya paling keras kepala kini menyerahkan diri sepenuhnya, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah mukjizat yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan ilahi. Tiba-tiba, cahaya itu bergerak, turun semakin dekat hingga hanya beberapa meter di atas kepala anak itu. Dan yang lebih mengejutkan, cahaya itu membentuk lingkaran sempurna, seperti mahkota besar yang berputar pelan di udara. Suara lembut seperti nyanyian mulai terdengar, datang entah dari mana. Suara itu merdu, menenangkan, dan membuat semua orang menangis haru. Tidak ada yang sanggup berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mata basah, hati mereka penuh rasa kagum dan gentar. Dunia seakan berhenti berputar untuk memberi tempat bagi peristiwa luar biasa ini. Anak itu kemudian menoleh kepada warga yang berlutut di sekelilingnya. Dengan suara yang tegas namun penuh kelembutan, ia berkata, "Langit mendengar. Hari ini bukan akhir, tetapi awal. Hiduplah dalam kebenaran, karena apa yang kalian saksikan akan menjadi saksi bagi dunia." Kata-katanya menggetarkan hati semua orang yang mendengar. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Semua kebiasaan lama, semua dosa, semua kesombongan, semuanya terasa hina dan tidak berarti dibandingkan dengan kuasa yang baru saja mereka saksikan. Saat kata-kata itu diucapkan, sebuah fenomena tak masuk akal terjadi. Lingkaran cahaya yang berputar di atas mereka mulai memancarkan sinar yang menyebar ke setiap arah, menyentuh setiap orang yang hadir. Begitu sinar itu mengenai mereka, rasa damai dan sukacita yang tak terlukiskan mengalir dalam hati mereka. Semua rasa takut, marah, dan dendam seolah mencair dan hilang begitu saja. Orang-orang yang sebelumnya saling bermusuhan kini saling berpelukan sambil menangis. Tidak ada lagi perbedaan, semua bersatu dalam satu rasa syukur dan penyembahan. Beberapa orang mulai bersorak kecil, bukan karena kegembiraan duniawi, tetapi karena hati mereka dipenuhi rasa kagum dan cinta yang tak terkatakan. Anak-anak tersenyum, memeluk orang tua mereka. Orang dewasa yang tadinya keras hati kini bersujud lebih dalam, mencium tanah yang basah oleh air mata mereka sendiri. Cahaya itu tetap berputar di atas, bagaikan pelita besar yang menerangi kegelapan bukan hanya di langit, tetapi juga di hati manusia. Semua orang tahu, ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini terabaikan, tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan ketika semua orang larut dalam suasana penuh keajaiban itu, anak itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lembut namun mengandung kekuatan yang membuat dada setiap orang bergetar. "Ini baru awal," katanya. "Hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tetapi siapa yang setia akan melihat kemuliaan yang lebih besar daripada ini." Kata-kata itu membuat banyak orang menangis lagi, bukan karena takut, tetapi karena sadar mereka sedang berada di hadapan sesuatu yang suci. Cahaya dari langit masih berputar, menandakan bahwa pesan ini bukan main-main. Mereka tahu, Sukamulyo tidak akan pernah sama lagi. Ketika anak itu menurunkan tangannya, cahaya perlahan memudar, naik kembali ke langit, menembus awan pekat yang mulai terbelah. Dalam sekejap, langit yang gelap berubah menjadi biru cerah, matahari bersinar lebih terang dari sebelumnya. Warga terdiam, tidak ada yang bergerak. Semua masih terpaku pada tempat mereka bersujud, seolah takut mengusik keheningan yang baru saja dipenuhi oleh kehadiran ilahi. Namun jauh di lubuk hati mereka, sebuah keyakinan baru lahir. Mereka telah menyaksikan mukjizat, dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Lapangan desa Sukamulyo kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi keheningan sakral. Cahaya yang tadi turun dari langit telah kembali, meninggalkan sinar mentari yang menembus awan dan menghangatkan bumi. Namun,
Yang berubah bukan hanya cuaca, melainkan hati setiap orang yang berada di sana. Wajah-wajah yang tadi basah oleh air mata kini memancarkan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka saling memandang dengan tatapan penuh kasih, seolah semua kebencian, dendam, dan perselisihan yang selama ini mengikat telah hilang, terkikis oleh pengalaman yang baru saja mereka alami. Anak misterius itu masih berdiri di tengah mereka, dengan kitab lusuh yang tetap ia genggam erat. Wajahnya memancarkan keteduhan yang membuat semua orang sulit mengalihkan pandangan. Perlahan ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang bangkit. Satu persatu, warga yang masih bersujud mulai berdiri, meski kaki mereka gemetar. Tidak ada suara selain hembusan angin lembut yang seakan membawa aroma harum ke setiap sudut lapangan. Semua mata tertuju pada anak itu, menunggu kata-kata selanjutnya, karena mereka tahu, setiap kalimatnya adalah kebenaran yang tidak boleh diabaikan. Dengan suara yang lembut namun tegas, anak itu mulai berbicara. Kalian telah melihat tanda. Jangan sia-siakan. Mulailah dari rumah kalian, dari hatimu sendiri. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Kata-kata itu sederhana, namun mengandung kekuatan yang membuat setiap orang menunduk, merenungi apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Mereka sadar, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan panggilan untuk berubah. Dan perubahan itu harus dimulai sekarang, bukan besok, bukan nanti. Ia melanjutkan, hiduplah saling mengasihi, saling menolong. Jangan sombong dengan apa yang kalian miliki, karena semua hanyalah titipan. Hari ini langit telah mendengar tangisanmu, tetapi jangan biarkan tangisan ini sia-sia. Buktikan dengan hidupmu. Mendengar itu, banyak warga kembali menangis pelan, kali ini bukan karena takut, tetapi karena rasa haru yang mendalam. Mereka saling menggenggam tangan, berjanji dalam hati untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pertengkaran, hanya tekad untuk hidup lebih baik. Setelah memberikan nasihat terakhirnya, anak itu menatap mereka satu persatu, seolah ingin memastikan pesan itu tertanam kuat dalam hati mereka. Lalu ia tersenyum lembut, senyum yang menenangkan jiwa siapapun yang melihatnya. Tanpa berkata banyak lagi, ia menunduk sebentar, kemudian berbalik dan berjalan menjauh dari kerumunan. Warga terkejut, mereka bergegas mengikutinya, tetapi anak itu melangkah cepat menuju bukit kecil di ujung lapangan. Anehnya, semakin mereka mencoba mendekat, jarak antara mereka dan anak itu seolah tak pernah berkurang. Ketika anak itu mencapai puncak bukit, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Cahaya kembali muncul, kali ini lebih kecil, tetapi memancar tepat di tempat anak itu berdiri. Tubuhnya perlahan diselimuti oleh cahaya, membuatnya tampak seperti bayangan putih yang bersinar. Warga berhenti mengejar, hanya bisa menatap dengan mulut ternganga dan hati yang bergetar hebat. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan perpisahan dengan makhluk yang bukan sembarangan. Seorang wanita berteriak lirih, "Jangan pergi. Kami butuh kamu." Tapi suaranya tenggelam oleh keheningan yang penuh kekaguman. Dalam hitungan detik, cahaya itu semakin terang, menyilaukan mata mereka. Lalu, ketika mereka menutup mata untuk melindungi pandangan, tiba-tiba semuanya kembali normal. Cahaya itu menghilang, dan anak misterius itu tak terlihat lagi. Tidak ada jejak kaki, tidak ada benda yang tertinggal, seolah ia tidak pernah ada. Namun, di tanah tempat ia berdiri, muncul sebuah tanda, sebuah bekas lingkaran bercahaya yang perlahan memudar, meninggalkan rasa takjub dan damai di hati siapapun yang melihatnya. Semua orang terdiam, air mata kembali mengalir, bukan karena takut, melainkan karena mereka sadar, mereka baru saja menjadi saksi peristiwa yang akan mereka ceritakan selama hidup mereka. Hari itu menjadi titik balik bagi Kampung Sukamulyo. Setelah kejadian luar biasa itu, seluruh warga hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan. Tidak ada lagi pertengkaran antar tetangga, tidak ada lagi iri hati atau kesombongan. Mereka saling menolong, saling menjaga, dan setiap hari nama Tuhan selalu terucap di bibir mereka. Peristiwa ini menjadi legenda, cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang tahu siapa anak itu, dari mana ia datang, dan kemana ia pergi. Namun satu hal yang pasti, hari ketika langit gelap dan satu kampung bersujud akan selalu dikenang sebagai hari ketika surga turun ke bumi. Dan di sanubari setiap orang yang hadir, suara anak itu tetap terngiang. Ini baru awal. Hiduplah dalam kebenaran. Pesan itu menjadi cahaya yang menuntun mereka sepanjang hidup. Sebuah pesan yang lahir dari mulut seorang anak misterius, namun mengubah sejarah sebuah kampung selamanya. 30 tahun telah berlalu sejak hari ketika langit gelap dan satu kampung bersujud.
Desa Sukamulyo kini tak lagi sama seperti dulu. Rumah-rumah yang dulu rapuh kini berdiri kokoh, bukan karena kekayaan yang datang tiba-tiba, tetapi karena persatuan dan kasih yang tumbuh setelah peristiwa itu. Semua warga hidup dalam harmoni, saling menolong tanpa pamrih, menjadikan kampung ini terkenal hingga ke daerah jauh. Banyak orang datang bukan hanya untuk melihat desa yang indah, tetapi untuk mendengar cerita tentang seorang anak misterius yang mengubah sejarah mereka. Di pintu masuk desa, berdiri sebuah monumen sederhana berbentuk lingkaran bercahaya yang terukir di atas batu besar. Di bawahnya tertulis kalimat yang menjadi pedoman warga. Ini baru awal. Hiduplah dalam kebenaran. Kalimat itu menjadi pengingat bagi siapapun yang melintas, bahwa kedamaian sejati tidak lahir dari kekuatan duniawi, tetapi dari hati yang tunduk kepada Sang Pencipta. Monumen itu bukan sekadar hiasan, melainkan saksi bisu dari sebuah peristiwa yang tak pernah pudar dalam ingatan. Generasi baru yang lahir setelah kejadian itu tumbuh dengan kisah ini sebagai bagian dari identitas mereka. Setiap tahun, pada tanggal yang sama ketika peristiwa itu terjadi, warga mengadakan doa bersama di lapangan yang menjadi saksi mukjizat. Mereka menyalakan lampu-lampu kecil, duduk dalam lingkaran, dan mengulang pesan anak itu dengan penuh haru. Bagi mereka, ini bukan sekadar tradisi, tetapi pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Tuhan. Namun, meskipun peristiwa itu telah berlalu puluhan tahun, misteri tentang anak itu tetap menggantung. Tidak ada satupun yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan kemana ia pergi. Bahkan mereka yang hadir hari itu sering meragukan apakah yang mereka lihat benar-benar nyata atau sekadar mimpi. Tetapi setiap kali mereka melihat bekas lingkaran di bukit kecil yang tidak pernah tertutup rumput, keyakinan mereka kembali teguh. Mereka percaya, yang mereka alami hari itu bukan ilusi, melainkan campur tangan langsung dari langit. Suatu hari, seorang peneliti dari kota datang ke desa itu untuk mendokumentasikan cerita ini. Ia mewawancarai para saksi yang masih hidup, mendengar kesaksian mereka dengan mata yang tak berkedip. Namun, semakin ia menggali, semakin ia sadar bahwa peristiwa ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia melihat perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, perubahan yang tidak mungkin terjadi hanya karena kebetulan. Ada sesuatu yang turun ke sini, gumamnya dalam hati, sebelum ia menulis laporan yang kemudian tersebar luas dan membuat Sukamulyo dikenal ke seluruh negeri. Tak hanya di negeri ini, kabar tentang desa Sukamulyo bahkan sampai ke luar negeri. Banyak wisatawan rohani yang datang, bukan untuk berfoto, tetapi untuk merasakan damai yang dikatakan masih menyelimuti tempat ini. Mereka berjalan ke lapangan, menyentuh batu tempat anak itu pernah berdiri, dan banyak yang mengaku merasakan ketenangan luar biasa, bahkan ada yang meneteskan air mata tanpa alasan yang jelas. Lapangan itu kini disebut tanah bersujud, dan menjadi tempat yang dihormati oleh banyak orang. Meskipun begitu, warga desa tidak pernah memanfaatkan peristiwa ini untuk mencari keuntungan. Mereka selalu mengatakan kepada setiap pengunjung, ini bukan tentang kami, bukan tentang desa ini. Ini tentang dia yang mengutus seorang anak untuk mengingatkan kami. Kalimat sederhana itu justru membuat banyak orang semakin terharu. Sukamulyo tetap menjadi desa yang rendah hati. Seperti pesan yang ditinggalkan oleh anak itu, jangan kembali pada kesombongan, hiduplah dalam kasih. Pada malam peringatan ke-30, ketika seluruh warga berkumpul di lapangan, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Saat doa sedang dinaikkan, langit yang jernih mendadak dipenuhi bintang-bintang yang berkelip lebih terang dari biasanya. Lalu, di tengah kerlipan itu, tampak sebuah cahaya kecil bergerak cepat dan berhenti tepat di atas bukit tempat anak itu dulu menghilang. Cahaya itu tidak lama, hanya beberapa detik, lalu menghilang lagi ke langit yang dalam. Warga yang melihatnya menangis, karena mereka percaya, itu adalah tanda bahwa anak itu tidak pernah benar-benar pergi. Kejadian malam itu menambah keyakinan mereka bahwa legenda ini bukan sekadar cerita lama. Bagi mereka, anak misterius itu adalah pesan hidup, bukan hanya masa lalu. Pesannya tetap menggema, bukan melalui kehadirannya secara fisik, tetapi melalui perubahan hati yang ia tanamkan di desa itu. Dan selama pesan itu terus hidup, cahaya dari langit akan selalu menyinari Sukamulyo, meskipun hanya dalam hati mereka. Mereka percaya, suatu hari nanti, mungkin ketika dunia kembali gelap, anak itu akan datang lagi membawa terang yang lebih besar dari sebelumnya. Sejak malam itu, kisah tentang langit gelap dan satu kampung bersujud bukan hanya legenda lokal, tetapi menjadi inspirasi banyak orang. Dari mimbar gereja hingga buku-buku rohani, dari cerita pengajian hingga film dokumenter, semua mengisahkan keajaiban yang mengubah hidup sebuah desa kecil. Namun, bagi warga Sukamulyo, tidak ada yang lebih berarti selain satu hal. Mereka pernah melihat langit terbuka, dan mereka pernah mendengar suara yang menggetarkan jiwa mereka.
Itu cukup untuk membuat mereka hidup dengan iman, sampai akhir hayat. Dalam perjalanan yang dimulai dari rasa penasaran sederhana hingga menyaksikan mukjizat yang mengguncang iman, kisah Sukamulyo menjadi bukti bahwa langit mampu berbicara kepada bumi. Seorang anak misterius muncul dengan kata-kata sederhana yang menembus jiwa, membawa seluruh kampung ke titik pertobatan ketika langit tiba-tiba gelap gulita. Di tengah kegelapan yang mencekam, suara lembutnya mengajak mereka merendahkan diri, dan pada saat satu kampung bersujud, cahaya suci turun dari langit, menandai hadirnya kuasa yang tak dapat dipahami manusia. Pesan yang ia tinggalkan, ini baru awal. Hiduplah dalam kebenaran, menjadi mercusuar yang menuntun generasi demi generasi, menjadikan Sukamulyo bukan sekadar desa, melainkan simbol kebangkitan rohani yang hidup selamanya. Hingga hari ini, legenda itu terus bergaung, mengingatkan bahwa saat dunia tenggelam dalam gelap, sebuah cahaya dari langit akan selalu datang bagi hati yang bersujud.